Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sebab Tuhan baik. 1 Petrus 3 ayat 4 berbunyi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, tema firman Tuhan diubah jadi berharga. Ada manusia fisik jasmania, ada juga manusia roh batinia. Manusia jasmania hidup terbatas dan sementara. Ini yang kita sedang hidupi sekarang di dalam daging, dengan tabiat buruknya, tabiatnya berdosa, sebab itu nalurinya yang telah terhebit sejak awal moyang Adam memberontak terhadap Sang Khalik. Umumnya yang jasmani inilah yang didandani banyak orang supaya keren di mata sesama. Tapi manusia batinia adalah manusia roh. Inilah yang akan hidup di dalam kekekalan selama-lamanya. Saudara-saudara, sesungguhnya manusia batinia inilah yang Tuhan mau agar kita mendandaninya supaya keren di mata Tuhan. Untuk itulah Yesus mati menebusnya. Saudara-saudaraku, oleh sebab turun-temurun manusia diwariskan oleh dosa moyang kita. Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, kita lahir dan hidup sebagai orang-orang hukuman, orang yang di matanya tidak berharga, orang yang siap dihukum sebab status kita adalah pendosa. Namun karena kebesaran namanya, kebesaran kasihnya, maka karya salibnya yang datang begitu agung dan mulia, penuh dengan kemuliaan, kita tertolong dan terselamatkan. Saudara, karya inkarnasi Kristus yang berlanjut pada kerja penebusannya di kayu salib di Kalvari membebaskan orang-orang yang tersesat dan binasa. Maka sebagai orang pilihan yang sudah dipanggil, yang dipersiapkan untuk maksud-maksud luhurnya, maka berikutnya kita memasuki tahapan proses didik sebagai murid. Saudara-saudara, hal ini dimaksudkan agar kita menjadi murid yang representatif dari Sang Maha Guru kita, Kristus, untuk menghidupi hidup Kristus sebagai saksi atas perubahan. Saudara-saudara, proses perubahan dengan merubah dan merombak hidup lama menjadi manusia baru yang hidup baru, itu harus dimulai dengan kesediaan menyangkali diri dan memikul salib tiap-tiap hari. Menyangkali diri. Mengapa kita harus menyangkali diri? Sebab pada hidup manusia lama kita penuh dengan rupa-rupa keinginan berdosa, dorongan-dorongan dan pengaruh-pengaruh tabiat daging yang berdosa berlawanan dengan keinginan Tuhan. Galatia 5 ayat 17, saudara bisa baca. Keinginan-keinginan daging berdosa inilah yang harus disangkali, yang harus disalibkan, yang harus dimatikan manifestasinya. Sebab kita sedang mengisi kehidupan baru kita, versi Tuhan Yesus. Memang proses perubahan yang dihasilkan takkan mencapai titik dan tahap yang sempurna. Sebab kita masih tinggal menyatu di dalam tabiat tubuh berdosa. Maka itu proses ini akan tarik ulur sepanjang umur hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita melawan tabiat berdosa ini tiap-tiap hari, maka proses ini bernama pikul salib. Kita akan menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Tercatat dalam kitab Roma pasal 6, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, kita menderita terhadap iblis dan roh-roh jahatnya
Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Kita menanggung cemoohan dan kebencian dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 18 sampai 25. Saudara, kemungkinan kita juga menerima penganiayaan, menjadi martirnya bila Tuhan berkehendak akan hal itu. Saudara-saudaraku, semua proses di atas akan menghasilkan bagi kita sebuah kehidupan baru di dalam dan bersama Roh Kudus, yang menjadi manusia rohani, yang batinia, yang kekal. Saudara-saudaraku, betapa indahnya hidup itu. Dengan kuasa Roh Kudus kita lalui proses salib ini. Roh Kuduslah yang mendorong kita dan memberi kita kesanggupan menjalani proses salib ini. Saudara-saudaraku, pikulan salib itu memang berat, sebab salib adalah lambang penderitaan. Kitab 1 Petrus 2 ayat 21 mencatat, salib adalah lambang cemoohan. Matius 27 ayat 39, salib adalah lambang kehinaan. Ibrani 12 ayat 2, salib adalah lambang kematian. Kisah 10 ayat 39. Saudara-saudaraku, namun demikian di mata Tuhan, proses perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sehingga begitu kita telah selesai di proses menjadi manusia baru, manusia kekal yang siap, lalu kemudian kita dipanggil pulang. Maka Mazmur 116 ayat 15 itu genap. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang sudah bertekun di dalam proses salib itu. Orang-orang yang setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan, setia menjadi saksinya. Saudara-saudara, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk mendandani manusia rohani kita. Itu sebabnya janganlah kita sia-siakan selagi masih ada waktu. Ikuti dan jalani pola Tuhan dengan tekun. Ampun dan bertobatlah sungguh-sungguh. Tinggalkan hidup lama dan berubahlah. Saudara, bertumbuhlah jadi saksinya. Ceritakan perbuatan yang ajaib yang merubah hidup saudara. Firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saya mau ngajak saudara berdoa. Bapa, banyak terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan dan memberi kami pemahaman ekstra hari ini. Berilah kami kesanggupan untuk memasuki dan mengikuti proses salib sampai akhir. Ampuni ya Tuhan, bila selama ini kami belum buat apa-apa bagi Tuhan. Sekarang tuntun dan sertai kami di dalam menceritakan perbuatan Tuhan yang telah mengubah hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, terangi terus hati kami, jiwa kami, agar kami mengerti maksud-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan.